Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga semuanya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita membahas tentang menelaah kebahasaan surat dinas. Mengenai menulis itu juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam sebuah hadis Abu Haitsamah dalam Al-Ilmu nomor 146, yang artinya apabila engkau mendengar sesuatu dari ilmu maka tulislah walaupun di atas tembok. Menulis adalah aktivitas literasi yang bisa dilakukan hampir semua kalangan. Bahkan di era virtual sekarang, begitu mudahnya akses untuk menulis, juga dikenal publik tentunya bila karya-karyanya terpublikasikan, pun dengan ragam manfaat yang lain. Nah, dengan menulis, kita akan menjadi dikenal dengan sebuah karya. Maka dari itu, kita akan mencoba menulis dengan menulis surat pribadi maupun menulis surat dinas. Baik, dalam kebahasaan kita dipertemukan dengan sebuah kalimat yang namanya kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Mari kita mencoba menelaah kebahasaan kesalahan yang sering terjadi saat menulis surat dinas. Biasa kita sering menemukan penggunaan tanda titik yang tidak pada tempatnya. Dimulai dari tanggal surat. Contoh penulisan yang salah. Makassar, 10 April 2020 diakhiri dengan tanda titik karena dia bukan merupakan sebuah kalimat. Nah, makanya penulisan yang benar adalah Makassar, 10 April 2020. Setelah itu, kita biasa juga menemukan akhir penulisan nomor surat. Dalam surat dinas, hal yang bersifat resmi itu jika ditandai dengan sebuah nomor surat. Nah, biasa juga Pak Akbar menemukan sebuah penulisan nomor surat yang diakhiri dengan tanda titik. Padahal, sebenarnya dalam sebuah nomor surat, misalnya 73 garing Sia garing DP garing angka Romawi 3 garing 2020 itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Sekali lagi Pak Akbar mengingatkan bahwa dia bukan berada pada tataran sebuah kalimat, jadi tidak mesti harus diakhiri dengan sebuah tanda titik. Selanjutnya, kita juga biasa menemukan akhir penulisan hal atau perihal surat. Misalnya, hal permohonan izin tanda titik. Padahal yang benar adalah tidak diakhiri dengan tanda titik. Hal titik 2 permohonan izin. Jadi tidak boleh ditempatkan atau dimasukkan sebuah tanda titik kah, tanda seru kah, atau tanda tanya. Seperti ini kita sudah pernah pelajari sebelumnya mengenai klausa, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita. Kapan dia harus menggunakan tanda titik. Kemudian, dalam surat dinas biasa juga kita menemukan akhir penulisan alamat tujuan. Ini yang paling banyak biasa. YTH titik Bapak Kepala Dinas Pendidikan JL titik Letjen Hertasni Makassar titik. Kalau kita lihat, penulisannya salah. Kenapa salah? Karena kita tidak perlu menggunakan lagi kata Bapak Kepala, karena dia tidak efektif. Cukup Anda menulis YTH titik Kepala Dinas Pendidikan. Kata jalan jangan disingkat, tapi ditulis langsung Jalan Letjen Hertasni Makassar. Nah, begitulah penulisan yang benar jika kita merujuk pada kalimat yang baku. Selanjutnya, biasa kita juga menemukan kata akhir penulisan salam pembuka. Penulisan yang salah menggunakan kata dengan hormat, titik.
Yang benar itu dengan hormat baru menggunakan kata koma. Bagian F, akhir penulisan nama pengirim surat. Nah, yang benar sebenarnya itu adalah hormat saya koma, kemudian berikan tempat untuk tanda tangan, dan tulis nama Muhammad Akbar Kadir tanpa harus menggunakan tanda titik. 2. Tanda titik 2. Dalam surat sering ditemukan penggunaan tanda titik 2 yang masih salah. Contoh penulisan yang salah sebagai berikut. Silakan anakku perhatikan di layar Anda. Yang paling banyak salah itu adalah yang di bagian C. Kalau kita coba melihat penggunaan tanda titik 2 yang benar itu adalah nama harus ditulis dengan huruf kecil, nomor induk siswa, jenis kelamin, kelas. Itulah beberapa kesalahan yang sering kita temukan dalam penulisan surat dinas. Nah, kali ini karena kita membahas tentang kebahasaan, masih banyak di antara kita yang berbicara atau menulis dengan tidak menggunakan bahasa yang baku. Apa saja bahasa baku kita hari ini yang akan Pak Bar perlihatkan untuk kalian? Mouse, kata bakunya adalah tetikus. Netizen, kata bakunya adalah warganet. Kontak person, kata bakunya adalah narahubung. Mikrofon, kata bakunya adalah pelantang. Copy paste, kata bakunya adalah salin rekat. Offline, kata bakunya adalah luring. Online, kata bakunya adalah daring. Preview, kata bakunya adalah ratayan. Server, kata bakunya adalah peladen. Sering-seringlah berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Demikian untuk pembelajaran kita tentang menelaah kebahasaan surat dinas. Marilah kita tetap melihat koridor-koridor penulisan yang baik yang benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi sekarang bukan lagi EYD, tapi yang kita gunakan adalah QWERTY. Semoga kita tidak pernah melakukan kesalahan lagi, apalagi anak-anak semua adalah calon penerus generasi bangsa yang insya Allah akan menduduki sebuah jabatan tertentu, jabatan besar. Bisa saja di antara kalian ada yang menjadi presiden, gubernur, bupati, dan semoga di saat Anda mengeluarkan surat dinas itu tidak salah lagi dalam penulisan. Demikian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.